Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada Sabtu subuh barokah kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia untuk sampai pada saat ini untuk masih bisa melaksanakan salah satu ibadah wajib, yakni sholat subuh berjamaah, dan tak lupa juga tadi sudah dilaksanakan pula sebelumnya, yaitu qobla subuhnya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan pada subuh pagi ini, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, sebagai syafaat nanti di yaumul akhir. Amin. Salawat serta salam tidak lupa semoga tetap terlimpah curah kepada habibana wa nabiyana, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan jasa beliaulah kita semua bisa mengenal Allah, bisa mengenal Islam, bisa mengenal tata cara ibadah dan sebagainya. Mudah-mudahan juga tidak lupa untuk kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita semuanya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah yang masih istiqomah, yang masih tetap berada di jalan Allah, semoga kita semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan lahir batin, rezeki yang barokah, serta mudah-mudahan kita termasuk sebagai orang-orang yang takwa, orang-orang yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang tidak mau makom solih itu dapat kita raih? Siapapun itu tanpa terkecuali pasti ingin menjadi orang-orang yang solih solihah. Apa solih atau solihah itu, Bapak Ibu? Para ulama mengkategorikan bahwa solih atau solihah itu yaitu orang-orang atau hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan hak-hak Allah, yaitu baik yang wajib maupun yang sunnah, dan juga bisa melaksanakan hak-hak adami atau hamba-hamba sesama hamba-hamba Allah, atau istilahnya hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah, hak-hak Allah, baik yang itu yang wajib ataupun yang sunnahnya, atau misalkan kita sudah melaksanakan hablum minannasnya, maka kategorikan orang-orang tersebut yaitu orang-orang yang solih dan solihah. Mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah pernah mendengar doa Nabi Sulaiman yang ini, Pak Haji, yang sering dibaca, Rabbi a'udzidni an ashkura ni'matika alayya, sampai akhir, bahwa itu adalah doa Nabi Sulaiman ketika meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah hamba kepada orang-orang yang selalu bersyukur, selalu mensyukuri nikmatnya. Kemudian di ujungnya yaitu jadikanlah hamba sebagai orang-orang yang solih. Itu Nabi, sekelas Nabi masih meminta kepada Allah untuk jadikan orang yang solih. Bahkan Nabi Isa pun, kanjeng Nabi Isa ketika itu, karena mukjizatnya, malam kita sudah membahas juga Nabi Isa mukjizatnya yaitu bisa berbicara ketika masih bayi. Beliau pun dikategorikan dan dijadikan di situ dalam ayat Al-Quran bahwa Nabi Isa diberikan kelebihan atau mukjizat bisa berbicara ketika itu, hingga menjadikan sebagai orang yang atau nabi yang solih. Kemudian juga ibundanya Siti Maryam termasuk orang yang solihah, karena Allah pilih di situ sebagai ibunda Nabi Maryam yang berada dalam keadaan suci, tanpa tersentuh oleh siapapun, dan bisa melahirkan seorang nabi atau anak yang menjadi nabi. Nah, itulah. Kemudian juga tidak terlewatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Tahu Bapak Ibu doanya? Ketika kita sudah selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min
ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai, di ujungnya itu sebagai orang-orang yang sholih. Karena makom atau derajat sholih ini tentu orang-orang sangat mengharapkannya. Siapa yang tidak mau, siapa yang tidak ingin ketika nanti di akhir hayatnya dikategorikan sebagai orang-orang yang sholih karena mendapatkan pahala atau ganjaran nanti di yaumul akhir, yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi SAW, mengingatkan kepada para istilahnya pengikutnya waktu itu, mengkategorikan atau mengingatkan bahwa orang-orang yang solih itu tidak akan terjadi atau tidak akan mendapatkan makom itu tanpa atau tanpa dihalangi oleh 4 perkara. Yang pertama yaitu qanaah fil jahli. Apa qanaah fil jahli? Merasa puas, merasa sudah cukup dengan ketidakmampuan atau tidak ketahuannya tanpa ilmu. Jadi sudah merasa ibadah saya mah udah bener segini mah. Merasa ilmu segini teh udah bener, padahal belum tentu kita tahu semuanya dengan tata cara ibadah, tata cara istilahnya ibadah-ibadah yang lain, baik itu mau sholat ataupun yang lainnya. Kalau tanpa ilmu, karena apa? Tidak diterima, tidak terkabul. La mardudatun la tuqbaluhu. Bahkan dalam hadis yang lain lam tuqbaluhu, lamnya di situ berarti tidak akan pernah kalau tanpa ilmu. Karena wajib sekali untuk kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan menggunakan ilmu. Kalau tanpa ilmu berarti sia-sia. Maka mari kita sama-sama untuk thalabul ilmi dimanapun kita berada, dengan siapapun, apalagi untuk zaman sekarang sudah banyak ya Bapak Ibu cara-cara atau istilahnya media-media yang bisa mendapatkan atau menghasilkan ilmu ya, baik itu dari online, baik itu dari grup-grup WA ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya jadi wasilah untuk kita bisa mendapatkan ilmu gitu. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada untuk waktu itu umumnya untuk kita semuanya, khususnya untuk waktu itu Ibu ya, bahwa untuk soleh itu tidak akan kita dapatkan kalau kita hubudunya. Hubudunya seperti apa? Apabila kita sudah mendapatkan harta, apabila kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian kita lupa untuk meninfakannya, mensyukurinya gitu. Dengan cara ya tadi, kalau misalkan kita tahu bahwa sampai sekarang ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang amal jariahnya tidak akan terputus sampai sekarang masih ini. Siapa itu? Utsman bin Affan. Beliau ketika itu membeli satu sumur kepada orang Yahudi, kemudian diberikan kepada umat-umatnya di kala itu hingga sampai sekarang masih ada. Nah, untuk amal jariahnya tidak akan terputus. Itu termasuk orang-orang yang solih pada saat itu, Utsman bin Affan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, karena waktu itu Utsman sangat kaya Ibu ya, kemudian sangat banyak sekali hartanya, tetapi tidak merasa semuanya itu miliknya. Tidak merasa semuanya itu miliknya. Beliau infakkan semuanya di jalan Allah untuk membela agama Allah. Kemudian juga ada satu sahabat yang kebalikannya. Siapa itu? Yang tidak mau bersyukur, yang sudah mendapatkan harta bendanya, kemudian dia tidak mau bersyukur dan tidak mau beribadah kepada Allah, yaitu Sa'labah. Sa'labah kebalikannya. Padahal awalnya dia itu taat, solih gitu ya Bu. Kemudian mau untuk beribadah kepada Allah, tetapi ketika mendapatkan harta yang banyak, kemudian untuk keadaannya semakin baik, tetapi beliau tidak mau bersyukur, akhirnya dia menjadi orang kafir atau kufur, yaitu jadi masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali pun berkata bahwa orang solih tidak akan didapatkan apabila orang tersebut riya dalam beramal. Riya dalam artian berarti ada niat lain selain kepada Allah. Ibadah ingin dilihat orang lain, ibadah ingin dipuji orang lain, ibadah ingin mendapatkan hal-hal atau sesuatu selain dari pahala dari
Allah. Itulah riya. Kemudian juga kalau misalkan kita sudah riya, sudah ingin dilihat orang lain, tentu ibadahnya pun tidak akan diterima, malah menjadi rugi ya Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini kita susah membandingkan Bu ya, mana yang riya, mana yang benar-benar ikhlas. Wallahu alam. Tetapi ketika hati kita ada terbersit satu, misalkan ketika kita beribadah ada seorang, kemudian kita ingin beribadah yang ingin terlihat baik, maka dia otomatis dalam hatinya sudah terbersit dosa, karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Padahal pahala Allah sudah jelas. Ya, kalau misalkan untuk ibadah tentu kita harus ikhlas karena Allah, karena itu salah satu syarat diterimanya ibadah. Kalau misalkan sudah riya, sudah ingin dilihat, sudah ingin dipuji, tentu mardud, sia-sia ibadahnya. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang terakhir itu ujub. Apa itu ujub? Merasa paling benar sendiri, paling baik sendiri, merasa sombong. Bahwa juga merasa amalnya itu sudah betul-betul benar dan akan diterima oleh Allah. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, ibadah yang lainnya, padahal istilahnya belum tentu Allah terima, tetapi merasa ujub, merasa bangga, merasa sudah benar-benar apa yang dilaksanakannya itu. Padahal kita semua sudah tahu bahwa la haula wala quwata illa billah, tanpa pertolongan Allah kita semua ini tidak akan bisa melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan saat ini. Karena tentu itu sudah wajib untuk kita tetap melaksanakan ibadah, tetapi jangan ada embel-embel yang lain. Ikhlas aja ngalir gitu ya Bapak Ibu. Semoga Allah memberikan pahala untuk kita yang terbaik. Kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, tentu pahalanya pun sudah jelas, surga firdaus ya. Karena ujub itu paling bahaya sebetulnya Bu ya. Sifat ujub atau penyakit hati yang satu ini meskipun tidak terlihat tetapi sangat berbahaya sekali. Nabi Adam sama iblis dulu orang-orang atau hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat. Berarti keduanya membuat kesalahan. Keduanya sama-sama orang taat dan sudah tinggal di surga. Tetapi Nabi Adam saat itu tergoda oleh bisikan setan dan melakukan kesalahan satu, yaitu apa? Mendekati wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadz zalimin. Janganlah dekati pohon ini dan jangan pula memakannya. Tetapi Nabi Adam saat itu tergoda karena siapa? Bisikan atau syahwat dari Siti Hawa, karena beliau istilahnya kalau sekarang mah ingin berkorban lah untuk pasangan gitu ya, ingin berkorban, maka akhirnya mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya gitu. Kemudian beliau bertobat dan Allah menerima taubatnya. Berbeda dengan siapa yang tadi? Setan dan iblis ini, yang awalnya karena tidak mau hormat kepada Nabi Adam, karena merasa lebih baik, merasa sombong bahwa dirinya tercipta dari dari api gitu ya, tidak mau menghormati, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kata Allah, ya iblis, silahkan kamu menghormati Nabi Adam gitu ya. Kata si iblis, tidak mau. Kenapa saya harus hormat padahal saya lebih baik darinya. Saya diciptakan dari api sedangkan dia dari saripati tanah katanya. Yang lebih baik yang lebih bawah dari saya, seperti itu. Karena kesombongan itu maka Allah menghukumnya, mengkutuknya hingga pada saat ini sampai dia juga berjanji kepada Allah, meminta kepada Allah untuk menyesatkan umat Nabi Adam. Perbedaannya apa? Karena Nabi Adam tadi melaksanakan kesalahannya karena syahwatnya, karena kesalahan dari seorang Hawa hingga bertobat dan Allah menerima tobatnya, maka Nabi Adam tetap berada di surga. Tetapi ketika iblis saat itu karena awalnya merasa bangga diri, merasa sombong, merasa paling baik, maka tetap kekal di neraka. Allah tidak menyelamatkannya. Itulah perbedaan dari Nabi Adam dan iblis yang saat itu padahal sudah sama-sama taat, sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, itu
mudah-mudahan menjadikan ibrah kepada kita supaya kita semua termasuk orang-orang yang solih solihah, yang bisa mendapatkan makom yang tertinggi, makom yang diridho-ridhokan oleh semua orang, yakni solih dan solihah. Kita melaksanakan hablu minallahnya, kita bisa melaksanakan hablu minanasnya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Juga mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan sudah menyampaikan kultumnya pada pagi hari ini. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum kita tutup ini, perlu kami sampaikan bahwa ada dari kajian kita jihad untuk hari Ahad besok, kita akan laksanakan, yaitu jam 4 sore ya, jam 4 sore. Kalau lihat kehadiran pada subuh ini menggembirakan ya. Mudah-mudahan nanti Ahad besok sore seperti ini juga. Mudah-mudahan kita tadi doa dari Ustadz tadi, semoga kita termasuk orang-orang yang soleh dan soleha dalam rangka thalabul ilmi. Ya, sekali lagi itu jihad yang rutin kita akan laksanakan pada insya Allah hari besok Ahad jam 4 sore. Bapak Ibu, sebagaimana ini bagian dari ikhtiar kita ya, bahwa kita ingin satu pembelajaran untuk diri masing-masing, bahwa kita ingin melakukan kurban gitu ya. Kita coba untuk berkurban dari ikhtiar kita, yaitu dengan cara menabung. Kalau ini mah bukan paksaan, dan memang itu mah untuk diri sendiri. Jadi, nah kita sudah mencoba, kita berikhtiar ya Pak Obah, sini bentar nih. Kita sudah ini ikhtiar nih, ada semacam masing-masing kita coba untuk 7 dulu. Nah, siapa yang mau ini nanti di sini kasih nama ya. Nah, nama. Terus di sini ada tempat kuncinya nanti dipegang sendiri. Nah, mungkin ini perlu ada modal kunci sama ininya ya. Nah, gitu nanti kita masing-masing kita pikirkan. Nah, itu sih sebenarnya jangan merasa waduh ini asa kaya. Itu mah hanya target ini aja. Kalau kemarin bicara bahwa kalau itu kan teori matematiknya ya, katakan sehari 10.000, kalau sebulan kan berarti 300 ya. 300 kali 12 gitu ya, berapa gitu, seperti itu. Itu teorinya ya. Tapi ikhtiarkan saja, kita boleh jadi tidak lebih dari 10.000 kan. Ya, kalaupun tidak bisa tiap hari, boleh aja sebulan sekali ya, berapa gitu kan. Atau untuk itu targetnya masing-masing, jangan menganggap bahwa kita diinikan oleh pengurus ya. Nah, jadi ini bagian ikhtiar kita untuk kita masing-masing bisa melaksanakan salah satu amal ibadah kita, yaitu kurban gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalaupun umpamanya di terakhirnya kan anggaplah kita 1 tahun tapi belum mencapai karena memang ini ya nanti tahun depan, atau ya tadi niatkan saja ya, termasuk juga Bapak Ibu niatkan untuk bisa naik haji, ibadah haji, yaitu dengan ikhtiar nabung ya, nabung tabungan Arafah kalau di ya gitu ya. Jadi sudah diarah dengan catatan Bapak tidak dalam sehari diri sendiri tidak akan mengambil dari tabungan itu selain untuk gitu, selain untuk haji, selain untuk kurban. Jadi jangan sampai nanti saya udah sekian bulan mau diambil, nggak bisa. Itu nggak bisanya oleh diri sendiri, jangan sama orang lain. Jadi ini memang nanti terserah kepada diri sendiri, cuma kita memfasilitasi supaya ada kebersamaan, gitu saja. Barangkali itu ya yang perlu
dipahami oleh kita semua. Sekali lagi terima kasih. Kami atas nama pengurus DKM menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran atas apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk kita sama-sama nikmati. Kemudian kita teriring doa, mudah-mudahan keberkahan kepada Bapak Ibu dan keluarga, dan termasuk kita juga yang selama ini bisa ikut menikmatinya dari sebagian rezeki yang Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.